Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan beberapa susunan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak Ibu, anggota Senat Akademik Universitas, serta Bapak Ibu keluarga yang dikukuhkan yang berbahagia, sebelum kita ikuti bersama rapat terbuka Senat Akademik Universitas dalam rangka pengukuhan profesor pada Fakultas Peternakan dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, perlu kami sampaikan beberapa hal adalah sebagai berikut. Acara akan diawali dengan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas, Rektor dan Wakil Rektor, serta para pimpinan di Universitas Brawijaya memasuki ruangan. Dan untuk itu kami mohon Bapak Ibu hadirin untuk berdiri dan bersama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sementara itu, kelompok paduan suara mahasiswa Universitas Brawijaya akan memperdengarkan lagu Himne Universitas Brawijaya. Seiring dengan usainya lagu tersebut, hadirin kami silakan duduk kembali. Kemudian rapat terbuka Senat Akademik Universitas dalam rangka pengukuhan profesor akan dibuka secara resmi oleh Ketua Senat Akademik Universitas. Acara dilanjutkan dengan pembacaan keputusan oleh Sekretaris Senat Akademik Universitas. Selanjutnya, pidato pengukuhan profesor dalam bidang ilmu reproduksi ternak pada Fakultas Peternakan dan bidang ilmu manajemen lingkungan perairan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Setelah pidato pengukuhan profesor selesai, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Senat Akademik Universitas. Setelah itu, Ketua Senat Akademik Universitas akan menyerahkan profesor baru kepada Rektor Universitas Brawijaya. Bapak Ibu, selanjutnya Rektor Universitas Brawijaya akan memberikan sambutan. Dan setelah sambutan Rektor selesai, acara dilanjutkan dengan doa. Setelah berdoa, maka rapat terbuka Senat Akademik Universitas dalam rangka pengukuhan profesor akan ditutup secara resmi oleh Ketua Senat Akademik Universitas. Selanjutnya, kelompok paduan suara mahasiswa akan memperdengarkan lagu Himne Guru. Seiring dengan usainya lagu tersebut, maka Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas, Rektor dan Wakil Rektor, serta pimpinan di lingkungan Universitas Brawijaya akan meninggalkan mimbar upacara. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, demikian tadi serangkaian acara pada rapat terbuka Senat Akademik Universitas dalam rangka pengukuhan Profesor Universitas Brawijaya pada pagi hari ini. Terima kasih. Senat Akademik Universitas memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Negeri Eloka
mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Rapat terbuka Senat Akademik Universitas dalam rangka pengukuhan profesor dibuka oleh Ketua Senat Akademik Universitas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka Senat Universitas Brawijaya dalam rangka pengukuhan profesor atas nama Dr. Insinyur Sri Wahyuningsih dan Dr. Insinyur Muhammad Musa saya nyatakan dibuka. Pembacaan keputusan oleh Sekretaris Senat Akademik Universitas. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami bacakan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 47349-MPK-KP 0501-2021 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan Pegawai Negeri Sipil nama Dr. Insinyur Sri Wahyuningsih MSI. Nomor induk pegawai 1964 01 10 1988 022001. NIDN 001
001-6408. Tempat dan tanggal lahir Surabaya 10 Januari 1964. Pendidikan S3 tahun 2004. Pangkat golongan ruang dan TMT. Pembina tingkat 1 golongan 4B 1 April 2009. Jabatan Lektor Kepala dengan angka kredit 617,71, TMT 1 Desember 2006. Unit kerja Universitas Brawijaya. Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021, dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu reproduksi ternak dengan angka kredit sebesar 878,68. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, tertanda Nadiem Anwar Makarim. Pidato pengukuhan Profesor dalam bidang ilmu reproduksi ternak oleh Dr. Insinyur Sri Wahyuningsih, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan dan anggota Senat Akademik, pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, pimpinan universitas, pimpinan fakultas, departemen, dan lembaga, segenap sivitas akademika, para hadirin dan undangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat hadir dalam majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikut beliau. Saya sangat bersyukur atas anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini saya bisa menyampaikan pidato ilmiah dalam rangka pengukuhan profesor di bidang ilmu reproduksi ternak dengan judul Suplementasi Ekstrak Daun Kelor dalam pengencer tris sebagai upaya peningkatan kualitas semen beku kambing untuk inseminasi buatan. Masyarakat sering menggunakan istilah semen dengan air mani atau sperma. Sedangkan semen beku adalah semen atau sperma yang ditampung dari pejantan unggul, memenuhi syarat kualitas semen segar yang baik, diencerkan dengan pengencer, dikemas dalam mini straw dengan konsentrasi tertentu, dan dilakukan proses pembekuan. Selanjutnya disimpan dalam kontainer yang berisi nitrogen cair dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Pokok bahasan dalam orasi ini adalah yang pertama, implementasi IB pada kambing. Kemudian yang kedua adalah strategi meningkatkan keberhasilan IB. Ketiga adalah penurunan kualitas semen beku akibat proses kriopreservasi dan towing. Dan yang keempat adalah keunggulan tanaman kelor atau Moringa olivera. Dan yang lima adalah peningkatan kualitas semen beku dengan suplementasi ekstrak daun kelor pada pengencer tris. Bioteknologi reproduksi meliputi inseminasi buatan, embrio transfer, multiple ovulation embryo transfer, penyerentakan birahi, kriopreservasi sel gamet dan embrio,
seksing spermatozoa, dan produksi embrio secara in vitro atau disebut dengan in vitro fertilization. Inseminasi buatan merupakan bioteknologi reproduksi yang memberikan kontribusi signifikan dan digunakan secara luas untuk meningkatkan populasi dan mutu genetik dari ternak. Inseminasi buatan dapat mempertinggi penggunaan pejantan-pejantan unggul sehingga seekor pejantan dengan genetik unggul dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi kadar antioksidan yang berlebihan ternyata mempunyai pengaruh merugikan spermatozoa. Penurunan persentase integritas membran plasma memiliki korelasi dengan viabilitas spermatozoa. Karena metabolisme spermatozoa ini akan berpengaruh terhadap kematian sel spermatozoa. Selanjutnya kita melihat bagaimana kadar malondialdehid pada saat before freezing dan post thawing. Pada grafik terlihat bahwa kadar MDA malondialdehid post thawing itu lebih tinggi dibandingkan dengan before freezing untuk semua konsentrasi, baik kontrol 0%, 1, 3 maupun 5. Kecenderungannya sama, jadi post thawing kadar MDA-nya lebih tinggi daripada before freezing. Kerusakan membran spermatozoa akibat peroksidasi lipid ditandai dengan penurunan motilitas dan kapasitas fertilisasi. Kerusakan pada enzim intraseluler dan struktur membran plasma. Oksidasi lipid menghasilkan senyawa MDA, malondialdehid. Sistem pertahanan antioksidan ini bisa bekerja dengan beberapa cara. Antara lain berinteraksi langsung dengan radikal bebas, oksidan atau oksigen tunggal untuk mencegah pembentukan ROS dan mengubah senyawa reaktif menjadi kurang reaktif. Untuk menilai stres oksidatif, biomarker biologis yang digunakan adalah MDA. Kadar MDA dapat digunakan untuk menunjukkan adanya peroksidasi lipid. Berikutnya adalah status kapasitasi spermatozoa. Suplementasi ekstra daun keron berpengaruh signifikan terhadap kapasitasi. Dalam hal ini adalah spermatozoa yang belum mengalami kapasitasi dan akrosom spermatozoa. Suplementasi ekstrak daun moringa ke dalam pengencer tris kuning telur akan meningkatkan konsentrasi non-enzimatik antioksidan di dalam plasma semen sehingga melindungi spermatozoa. Selanjutnya uji fertilitas pada 60 ekor kambing dengan status reproduksi normal, umur antara 3 sampai 4 tahun dengan BCS 3 sampai 4 pada skala 1 sampai 5. Sebelumnya dilakukan sinkronisasi birahi terhadap 60 ekor kambing. 30 ekor kambing mendapatkan perlakuan kontrol tanpa suplementasi ekstrak daun kelor dan sisanya 30 ekor menggunakan semen beku dengan suplementasi 3% ekstrak daun kelor. Keberhasilan kebuntingan melalui evaluasi non-return rate sampai kelahiran masing-masing perlakuan sebesar 60 dan 80%. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, berdasarkan uraian yang telah
dapat disimpulkan bahwa implementasi IB pada kambing untuk mempercepat peningkatan mutu genetik populasi produktivitas. Yang kedua, strategi untuk meningkatkan keberhasilan IB perlu kita perhatikan. Dan yang ketiga, suplementasi ekstrak daun kelor pada pengencer tris mempunyai potensi meningkatkan kualitas semen beku kambing. Dalam hal ini, konsentrasi 3% merupakan yang terbaik. Saran dari penelitian ini adalah yang pertama, perlu penelitian potensi senyawa aktif tanaman kelor serta standarisasi dalam pengencer semen untuk produksi semen beku. Yang kedua adalah pendekatan multidisiplin untuk mengoptimalkan pengembangan ternak kambing. Yang ketiga, pengembangan metode penilaian fertilitas pejantan melalui proteomik sperma, modulasi epigenetik, serta transgenerasi dari kriopreservasi semen. Pengalungan tanda jabatan. Pidato pengukuhan Profesor dalam bidang ilmu manajemen lingkungan perairan oleh Dr. Insinyur Muhammad Musa, MS. Saya sampaikan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Ibu hadirin yang telah meluangkan waktu berkenan hadir guna mengikuti dan mendengarkan pidato pengukuhan saya dengan judul Strategi pengendalian dan peningkatan produktivitas tambak melalui eco-green aquaculture. Hadirin yang saya hormati, sebagai latar belakang dan permasalahan, kenapa saya mengambil masalah itu? Yang pertama, bahwa budidaya tambak udang ini sangat menjanjikan karena udang merupakan komoditas ekspor, permintaan tinggi dan harga relatif stabil. Tingginya permintaan ekspor udang ini akan merangsang petambak untuk meningkatkan produksinya melalui intensifikasi dan membuka lahan baru. Dalam perkembangannya, berbagai upaya telah dilakukan, baik teknologi yang tepat dan tempat yang sesuai. Namun sampai sekarang masih muncul adanya permasalahan seperti pencemaran, penyakit, dan adanya perusakan mangrove. Faktor utama kerusakan mangrove terbesar di Indonesia disebabkan oleh pertambakan. Usaha pertambakan yang hanya mengandalkan ekonomi semata tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan ternyata tidak berkelanjutan.
Oleh karena itu, saya dan tim ahli FPKUB, kebetulan saya ketua laboratorium di Lab Probolinggo, berdiskusi mencoba mencari bentuk budidaya yang tepat tanpa merusak lingkungan dan sesuai dengan daerahnya. Hasil diskusi yaitu ingin mengembangkan sistem budidaya tambak tradisional menuju intensif dengan menerapkan silvofishery model Komplangan dengan sistem hybrid atau hybrid system. Silvofishery model Komplangan ini dipilih karena ramah lingkungan dan mudah pengawasannya, mengingat tambak mangrove itu dibuat secara terpisah. Sedangkan hybrid system dipilih disesuaikan dengan Indonesia berada di daerah tropis dengan radiasi yang berlebih. Teknologi yang kami kembangkan ini kita beri nama Eco-Green Aquaculture. Kenapa kami memberi nama Eco-Green Aquaculture? Ya, Eco-Green Aquaculture ini dibuat melalui pendekatan pemulihan dan peningkatan daya dukung dengan hybrid system dan penanaman mangrove sebagai pendukungnya. Tujuannya yaitu untuk mengendalikan dan meningkatkan produktivitas tambak agar supaya sumber daya pesisir khususnya tambak tetap lestari dan berkelanjutan. Eco-Green Aquaculture dapat diterapkan pada pesisir dan perairan laut yang telah mengalami penurunan. Untuk membuktikan itu semua, maka Eco-Green Aquaculture perlu diuji coba sampai sejauh mana kelayakannya untuk dapat diterapkan. Tambak dengan luas 1.600 meter persegi selama 1 tahun atau 2,5 siklus budidaya adalah 17.000 kg dan output udang lebih kurang 8,5 ton, maka beban limbah metabolik organik yang dihasilkan 14,875 kg per tahun dan N 697 kg per tahun dan P 116,87 kg per tahun. Ini waktu tempat pengamatan kualitas air tambak mangrove Eco-Green Aquaculture, yaitu diambil pada saat neap tide dan spring tide. Pada stasiun di mangrove yang kita ambil, stasiun 1, 2, 3, dan 4. Kualitas perairan antar stasiun di tambak mangrove pada saat neap tide itu pasang terendah begitu, di mana dari hasil koefisien variasi yang kita hitung, ya, itu didapatkan ternyata tom nitrat dan ortofosfat ini bervariasi, ya, antar stasiun, ya. Nah, dari bervariasi tersebut top antar stasiun pada saat neap tide ini dari air masuk sampai air keluar itu semakin menurun tomnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa mangrove berperan aktif sebagai perangkap sedimen. Konsentrasi nitrat dan ortofosfat antar stasiun, di sini konsentrasi nitrat dan ortofosfat pada stasiun 1 sampai 4 juga mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa mangrove sangat efektif dalam menyerap hara tersebut. Konsentrasi nutrien dan P antar stasiun pada saat spring tide. Spring tide itu pasang tinggi, betulnya hampir sama, ya. Di situ ortofosfat dan nitrat juga mengalami penurunan. Ini juga menunjukkan bahwa mangrove sangat efektif dalam menyerap hara tersebut. Demikian juga konsentrasi amonia di sini dan tom ini berkurang tidak signifikan karena memang pada saat spring tide ini air masuk hanya sebentar. Komposisi fitoplankton pada saat neap tide ini penurunan cyanophyta yang berwarna merah dan kenaikan chrysophyta atau hijau signifikan, ya, atau nyata. Artinya mangrove dapat mengendalikan blue green algae dan menyediakan pakan udang karena chrysophyta adalah naik. Sedangkan pada saat spring tide ini penurunan cyanophyta belum terlihat karena air hanya sebentar, akan tetapi diversitas paling tinggi. Artinya mangrove dapat memperbaiki kualitas air yang masuk karena lebih stabil. Nah, dampak dari Eco-Green Aquaculture di sini pertumbuhan
bandeng itu lebih cepat karena hara N dan P melimpah sehingga kelekap sebagai makanan tumbuh subur. Juga mangrove lebih subur dan seragam karena mangrove paling efektif dalam menyerap N dan P. Seperti ditunjukkan pada gambar ya di PPT itu. Kesimpulan dan saran dari Eco-Green Aquaculture bahwa Eco-Green Aquaculture merupakan teknologi perkembangan budidaya tambak tradisional menuju intensif dengan penerapan silvofishery model Komplangan. Eco-Green Aquaculture dibuat untuk tujuan pemulihan dan peningkatan daya dukung melalui pendekatan hybrid system dan perbaikan ekosistem pendukungnya. Hasil uji coba selama 4 tahun atau 10 kali siklus tambak dengan luas 1.600 meter persegi dalam setahun mampu menghasilkan rata-rata 8,5 ton atau 53,125 ton per hektar per tahun. Limbah budidaya setelah ditreatment berdampak positif terhadap pertumbuhan bandeng dan mangrove-nya. Eco-Green Aquaculture di sini layak untuk dikembangkan. Saran yang perlu diberikan yaitu perlu dicari perbandingan luasan unit tambak budidaya dengan luasan mangrove. Pengalungan tanda jabatan. Sambutan Ketua Senat Akademik Universitas, Profesor Dr. Insinyur Arifin MS. Tentu ini merupakan suatu kebahagiaan kita bersama, bahwa kehadiran profesor baru bagi Universitas Brawijaya ini merupakan suatu anugerah yang harus kita syukuri bersama. Sehingga kebahagiaan yang kita raih pada hari ini, kami juga sangat berbahagia, sangat bersyukur bahwa dua profesor baru, Profesor Wahyu dan Profesor Musa, beserta keluarga besarnya, kami mengucapkan selamat. Semoga kebahagiaan ini bisa mengangkat harkat martabat keluarga besar serta para profesor yang ada di Fakultas Peternakan maupun Fakultas Perikanan. Di awal tahun 2002, di awal kiprah PTNBH ini, kita bisa semakin tinggi semangatnya, semakin besar motivasi kita untuk mampu memajukan program-program PTNBH dalam rangka meningkatkan status Universitas Brawijaya berreputasi di tingkat internasional. Oleh karenanya, kepada Pak Dekan Fakultas Perikanan,
dan Dekan Fakultas Peternakan. Kami berharap 2 profesor baru yang hadir kali ini hendaknya bisa digunakan sebagai pendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di fakultasnya masing-masing dalam rangka untuk mengangkat, mendukung staf-staf baru ataupun staf-staf yang sekarang sudah siap bisa terus dipacu agar supaya jumlah profesor yang ada di Universitas Brawijaya terus bisa ditingkatkan. Karena sampai saat ini ketentuan semestinya profesor-profesor yang ada di Universitas Brawijaya itu paling tidak 20% dari dosen-dosen yang ada. Dan sekarang baru mencapai 19%. 9%, bukan 19. Kalau 19 sudah dekat. Tapi kalau 9% itu masih jauh. Ini tentu tantangan dari bapak-bapak dekan untuk bagaimana memacu para dosen-dosen yang sekarang sudah lektor kepala untuk terus ditingkatkan agar supaya target yang harus dipenuhi ini bisa kita wujudkan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan kami sangat berterima kasih kepada para anggota SAU yang berkenan hadir di dalam forum pengukuhan profesor baru ini. Dan kita profesor baru ini hendaknya juga akan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya, baik yang luring maupun yang daring, ini merupakan bagian dari ibadah kita pada hari ini. Semoga semuanya ini menjadi kebahagiaan kita, menjadi kebanggaan kita, menjadi hidayah yang bisa kita nikmati. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada kita, selalu memacu semangat kita untuk mengembangkan Universitas Brawijaya menjadi perguruan tinggi yang unggul. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani AR, MS. Tentu saja yang pertama marilah kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala karena pada hari ini Tuhan sungguh memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa berkumpul di dalam rangka pengukuhan Profesor Sri Wahyu dan Profesor Muhammad Musa. Dan juga kenikmatan yang luar biasa diberikan pada Brawijaya. Alhamdulillah pada hari ini dikukuhkan 2 profesor. Kemarin siang saya mendapat WA ada 2 profesor baru yang sudah keluar guru besarnya. Ini sungguh kenikmatan yang luar biasa. Ibu bapak sekalian, perlu diketahui bahwa sekarang ini persaingan perguruan tinggi sangat luar biasa dan tantangannya juga luar biasa. Perguruan tinggi asing sudah mulai masuk di Indonesia. Bahkan MIT akan buka di Bali. Bisa bayangkan Mbak sekalian. Mungkin suatu saat juga akan buka di Malang. Oleh karenanya kita selalu meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Apa daya saingnya itu? Yang pertama daya saing lulusan dari satu perguruan tinggi. Kalau lulusannya hebat, maka dia akan mempunyai daya saing hebat. Yang kedua daya saing program studinya. Kalau program studinya bisa diakui di dunia, maka dia menjadi perguruan tinggi yang hebat. Makanya Universitas Brawijaya sangat getol untuk meningkatkan akreditasi program studi akreditasi internasional. Jadi saya berharap Profesor Sri Wahyu dengan Profesor Muhammad Musa nanti tolong karya-karyanya bertambah, juga bisa menambah jumlah masa pasar sarjananya, sehingga inovasi-inovasi akan nanti bisa berkembang, yang dihasilkan Universitas Brawijaya ini bisa banyak dan berkembang, dan ujung-ujungnya Brawijaya menjadi perguruan tinggi yang
mempunyai reputasi internasional. Sementara ini Brawijaya buat sekalian sangat dikenal dengan jumlah mahasiswanya yang banyak. Wah ini ya, sangat dikenal katanya duitnya banyak, begitu lah ya. Itu oleh karenanya saya berharap ke depan para guru besar yang bisa menjadi andalan Universitas Brawijaya ini bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang bisa diakui di dunia. Dan sekarang lagi lomba-lombanya inovasi di dunia setelah COVID ini, dan alhamdulillah Indonesia dengan genusnya UGM bisa sangat dikenal di dunia. Kita juga ingin Brawijaya juga bisa meniru UGM maupun perguruan tinggi yang sudah lebih maju. Tidak ada salahnya kita meniru untuk kebaikan. Itu saja dari saya. Selagi selamat kepada kedua Profesor Sri Wahyu, Profesor Musa, juga pada keluarganya, kepada juga dekan-dekannya. Tolong tadi himbauan dari Ketua SAU, dekan-dekan mulai menggenjot yang lektor kepala untuk segera bisa mengajukan profesornya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, sesungguhnya segala kekuasaan adalah kekuasaan-Mu. Dengan kuasa-Mu ya Rabb, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Berilah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkahilah rezeki yang Kau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, Ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami, serta jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat terbuka Senat Akademik Universitas dalam rangka pengukuhan profesor ditutup oleh Ketua Senat Akademik Universitas. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Rapat terbuka Senat Akademik Universitas Brawijaya dalam rangka pengukuhan profesor atas nama Profesor Dr. Insinyur Sri Wahyuningsih dan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Musa saya nyatakan ditutup. Himne Guru, hadirin dimohon berdiri.
Senat Akademik Universitas meninggalkan tempat upacara. Kepada Bapak Ibu keluarga yang dikukuhkan, disilakan mengikuti barisan di belakangnya untuk menerima pemberian ucapan selamat. Monggo kepada keluarga untuk mendampingi profesor yang baru dikukuhkan untuk memberikan ucapan selamat. Bapak Ibu anggota Senat Akademik Universitas yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara rapat terbuka Senat Akademik Universitas dalam rangka pengukuhan profesor pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Sri Wahyuningsih MSI beserta keluarga dan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Musa MS beserta keluarga. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih. Ucapan terima kasih kami pula kepada seluruh pihak yang ikut mensukseskan acara ini. Dan akhirnya saya atas nama panitia yang bertugas undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada Bapak Ibu anggota Senat Akademik Universitas untuk memberikan ucapan selamat kepada profesor yang baru dikukuhkan. Terima kasih.